Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Mereka sujud dengan perubahan dikatakan tatkala berubah bayangannya ke kanan atau ke kiri, itulah mereka saatnya mereka sujud. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillah wa hum dakhirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat kepada apa yang Allah ciptakan, berupa pepohonan yang bayangannya ke kanan, rindangannya terkadang ke kiri, sujada, dalam kondisi sujud. Jadi tatkala perubahan bayangan dari ke kanan, bayangannya penuh ke kanan, itu dia sedang sujud. Tatkala bayangannya ke kiri, mungkin di waktu sore, tadinya di waktu pagi, di waktu sore dia juga sedang apa? Sujud. Kata Allah, wa hum dakhirun, dan mereka di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun matahari, bintang-bintang bagaimana sujud, Allah alam bisawab. Sebagian ahli tafsir mengatakan bintang waktu dia mau terbenam, itulah dia sedang sujud. Tetapi intinya kita tidak tahu bagaimana persis mereka sujud, tapi Allah kabarkan bahwasanya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing benda makhluk sujud dengan apa yang sesuai dengan benda tersebut. Kata Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pepohonan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kata Allah, dan langit Allah tinggikan. Subhanallah ya. Kita aja bangun rumah setengah mati ya. Bangun rumah yang hanya sekedar tipe 36 6x6 bikin tiang berapa, apalagi rumah yang luas yang mungkin 300 meter persegi, entah berapa tiang harus kita pancang, hanya tingginya cuma 3,5 meter ya. Ini langit yang luar biasa luasnya dan sangat tinggi. Kata Allah, was-samaa'a rafa'aha. Allah meninggikan langit. Siapa yang mampu bikin bangunan semegah langit ini? Tidak ada yang mampu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi amadin tarawnaha. Kami angkat langit tanpa ada tiangnya, dan begitu kokoh, saqafan marfu'a. Kata Allah, menjadi saqaf, yaitu menjadi atap bagi kalian. Yang atap tersebut bukan cuma atap kosong, isinya banyak. Situ ada matahari, situ ada rembulan, situ ada bintang-bintang. Yang nanti pada hari kiamat atap tersebut akan retak dan robek, maka berjatuhlah benda-benda langit tersebut. Berjatuhanlah benda-benda langit tersebut. Tapi ini di antara nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah menjadikan bumi dihiasi dengan langit yang begitu kokoh, yang sangat luas, dan Allah bangun tanpa ada apa? Tiang. Was-samaa'a rafa'aha. Kata Allah, wa wada'al mizan, dan di antara kenikmatan Allah letakkan al-mizan. Al-mizan di sini diartikan keadilan, diartikan timbangan ya. Maka Allah katakan, alla tataghaw fil mizan, maka janganlah kalian berbuat berlebih-lebihan dalam timbangan, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim ya. Kita tatkala menimbang dalam menghukum semuanya dengan keadilan. Ya, harus sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Jangan sampai orang menimbang berlebih-lebihan ya, sehingga menzalimi yang lain atau mengurangi menzalimi pihak yang lain. Maka harus ada al-adl. Wa wada'al mizan, Allah letakkan keadilan, maka ikutilah keadilan tersebut. Alla tataghaw fil mizan, jangan sampai kalian berlebih-lebihan berbuat zalim dalam timbangan tersebut. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan jangan kalian kurangi timbangan. Subhanallah. Ini kelihatannya sepele masalah timbangan. Tetapi masalah timbangan ini masalah yang sangat berbahaya, sampai Allah pernah mengadab satu kaum, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, gara-gara mereka mengurangi apa? Takaran. Waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi dapati sebagian orang mengurangi takaran timbangan. Maka Allah turunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi timbangan. Bayangkan, ya, hati-hati kalau kita berbuat kezaliman, maksiat berkaitan dengan orang lain. Masih mending kita berbuat maksiat antara kita dengan Allah. Asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau kita berbuat maksiat berkaitan dengan orang, asalnya orang itu nuntut pada hari kiamat kelak. Asalnya dia maafkan atau dia nuntut? Asalnya dia menuntut. Di dunia saja dia susah memaafkan, apalagi di akhirat tatkala dihadapkan dengan neraka yang sangat mengerikan, tatkala dia sangat butuh dengan pahala. Kita di dunia saja kalau orang masalah sama kita tidak mudah orang memaafkan, tidak mudah, berat. Apalagi dia nuntut di akhirat, mengerikan. Makanya saya katakan, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? La antal qallaha
bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, perkaranya masih lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah kau punya dosa dengan orang satu bikin masalah, ya, lebih berat pada hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan wala tukhsirul mizan, jangan kalian kurangi timbangan. Sebagian ahli tafsir disebutkan oleh Al-Qurtubi, dia mengatakan jangan kalian kurangi mizan hasanatikum yaumal qiyamah, jangan kalian kurangi timbangan kebaikan kalian pada hari kiamat kelak. Dan ini merupakan al-jazaa' min jinsil amal. Kalau kita jual barang, kita kurangi timbangannya, maka timbangan kita hari kiamat akan berkurang. Kenapa? Karena kita telah menzalimi orang ini, dan pada hari kiamat kelak pahala kebaikan kita akan ditransfer ke orang tersebut. Hati-hati, Anda kurangi timbangan di dunia, berarti timbangan kebaikan Anda akan apa? Berkurang. Itu suatu yang sudah kelaziman, otomatis. Karena kalau kita zalimi orang, kita akan mentransfer pahala kita kepada orang tersebut. Ya, hati-hati antum yang jualan, ya, yang berdagang, jangan bohong, ya. Dan banyak cara-cara orang untuk melakukan kebohongan dengan mengurangi takaran. Setiap dia kurangi takaran, maka sungguhnya dia telah mengurangi timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal arda wada'aha lil anam." Nikmat berikutnya, kata Allah, dan bumi kami letakkan di dunia, kami mudahkan, ya, mihadan, kami siapkan di atas muka bumi ini lil anam, bagi manusia dan juga bagi hewan-hewan ternak, ya, bagi manusia. Al anam asalnya manusia. Ini dalil bahwasanya bumi Allah siapkan untuk manusia, ya. Oleh karenanya manusia tidak bisa hidup normal di luar bumi, enggak mungkin. Apalagi dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam waktu diturunkan ke atas muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah, ya Adam, turunlah engkau di atas muka bumi. Nanti kalian setelah beranak pinak akan saling bermusuh-musuhan di antara kalian. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bumi akan menjadi tempat tinggal kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fiha tahyauna, di situlah kalian akan hidup. Di sini ada mendahulukan jar majrur fiha tahyauna, dan kaidah dalam bahasa Arab kalau didahulukan objeknya maka memberikan faedah pembatasan. Artinya hanya di atas bumilah kalian akan hidup. Wa fiha tamutun, dan hanya di atas muka bumilah kalian akan meninggal dunia. Wa minha tukhrajun, dan hanya dari bumilah kalian akan dibangkitkan. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya tulisan yang sangat indah. Dia mengatakan waktu ditanya, apakah seorang bisa ke planet Mars? Apakah seorang bisa ke bulan? Jawabannya tidak ada dalil yang melarang, mungkin saja. Tetapi untuk hidup normal di sana enggak mungkin. Hidup yang normal cuma di atas muka bumi. Enggak mungkin hidup normal di sana. Ya. Makanya tadi saya baru baca, orang saja yang mau ke sana harus pakai baju astronot, satu baju harganya 150 miliar. Hah? Satu baju harganya berapa? 150 miliar. Itu uang gambar mbahmu apa gambar siapa? 150 miliar, ya. Itu gimana mau hidup di sana pakai baju satu saja 150 miliar. Yang baju tersebut memiliki sifat-sifat yang khusus, kuat pada derajat yang tinggi, suhu 100 derajat lebih masih kuat, minus 150 derajat masih kuat. Ya, kemudian ada oksigen, kemudian kalau buang hajat bisa langsung juga di baju tersebut dengan berbagai macam spesifikasi yang ada di baju tersebut. Totalnya 150 miliar cuma satu baju. Gimana mau hidup di bulan? Gimana mau hidup di planet Mars, ya? Kesana hanya buang-buang duit, ya. Mau ke sana cari apa, ya? Kemudian mau bikin toko di sana, membuka lapangan bola di sana, ya nggak bisa. Mana? Jadi tempat tinggal buat manusia cuma di mana? Wal arda wada'aha lil anam. Allah letakkan bumi untuk manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Di bumi itu ada buah-buahan. Ente di planet Mars ada buah-buahan. Buah-buahan saja enggak ada, apalagi akhwat enggak ada di sana. Buah-buahan enggak ada, terus gimana mau tinggal sana, mau nikah, mau punya anak enggak bisa, ya. Ya. Biayanya kalaupun bisa, biayanya sangat besar. Untuk baju 150 miliar, apalagi yang lainnya. Membikin toilet berapa biayanya di sana? Azan, ya. Oke. Azan terus salat biasa.
Ya, terus kita lanjutkan nanti habis salat. Kita lanjutkan ba'da salat insyaallah taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sesi kedua kita tanya jawab aja ya. Tanya jawab aja. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Sebelum antum bertanya, saya ingin bertanya, yang bisa jawab akan dikasih hadiah ya. Tolong catatannya semua sembunyikan ya. Nggak boleh nyontek ya. Coba, saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan 3 pendapat ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu wal qamaru bihusban, makna bihusban. 3 pendapat. Ya. Yakin? Hah? 3 pendapat, bukan 2, 3. Saya bisa sebutkan makna bihusban. Rembulan dan matahari bihusban. Ya, nyontek tidak? Tidak. Silakan, ya berdiri, cepat. Ya berdiri, sebut nama dan status. Siap. Ya. Kerja ya. Bukan, udah nikah belum? Lajang. Oh, masya Allah, kasihan. Terus. Ya, jawab. Pendapat pertama. Sesuai dengan orbitnya, ya, seperti orang yang berputar menggiling alat penggiling, putar. Terus yang kedua? Yang kedua bahwa benda langit bulat termasuk matahari dan bulan. Iya, matahari dan bulan ya, kita lihat bulat semua, benda-benda langit semuanya bulat. Apa yang membedakan dengan bumi? Bumi. Yang ketiga? Yang ketiga bulan dan matahari beredar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Iya, masya Allah, tabarakallah. Baik, silakan pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Silakan. Jangan terpedaya dengan besar kecil ya. Yang mana? Ini. Oke deh, insyaallah. Allah barik fiik. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan kedua. Apa makna 'allamahul bayan? Silakan, Pak. Berdiri. Ya. Masya Allah. Status? Udah jelas. Silakan Pak, silakan sini. Silakan Pak, maju. Nanti dia pilih biar. Memilih. Atau silakan yang mana? Saya juga nggak tahu isinya. Salam dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yang mana? Ini dia, Pak. Oke, masya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan yang ketiga, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, dia di luar angkat tangan. Cepat. Pendapat pertama, pendapat kedua? Hah? Ibnu Qayyim dalam Badil Fawaid enggak tahu? Enggak apa ya? Enggak ada pilihan ya. Kasihkan. Kasih biar cepat. Biar. Jazakallahu khair. Over. Tolong kasihkan. Baik, kita jawab pertanyaan. Jangan lupa besok pengajian ya. Di Al-Wildan disampaikan oleh guru saya Ustadz Khalid Syamhudi ya. Semoga antum bisa ambil faedah dari beliau ya. Saya kalau beli solar misalkan 200.000 sama operatornya dipotong Rp1.000 jadi cuma 199.000 saja. Apakah hukumnya Ustadz? Ini beli solar kepada siapa? Kalau beli solar kepada harganya 200.000 terus di-korting sama penjualnya terserah. Saya enggak tahu ini maksudnya gimana, tapi maksudnya kalau kita beli barang tertulis 200.000, kemudian penjualnya memiliki wewenang untuk mengurangi tanpa ada larangan. Kalau ada larangan enggak boleh, misalnya ada pengumuman dari Pertamina misalnya tidak boleh menjual kepada orang umum di bawah harga ini, enggak boleh. Maka kita tidak boleh terima.
Karena kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti sebagian dealer mobil mengeluarkan peraturan semua dealer tidak boleh memberi kortingan lebih dari 20 juta misalnya, enggak boleh. Maka kalau lebih kortingan 20 juta dikenakan denda 1 miliar. Dan itu terjadi. Ada yang kasih peraturan demikian. Tapi kalau tidak ada aturannya, masing-masing penjual solar memiliki wewenang untuk menurunkan harga, maka tidak apa-apa. Jika solat jenazah di masjid yang di balik tembok kiblatnya ada kuburan, berdosa atau tidak? Jika berdosa, dosa besar atau dosa kecil? Ini hadis jelas, la tusallu ilal kubur, jangan kalian solat ke arah kuburan. Dan ini tahrim, melarang karena mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Jika benar-benar kuburan di depan kita dan langsung antara kita dengan kuburan, maka semua ulama sepakat ini tidak boleh ya. Karena depan kita kuburan kelihatan seorang sujud rukuk kepada kuburan, sujud kepada kuburan, dan itu seakan-akan pengagungan terhadap kuburan. Maka Nabi melarang secara mutlak, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan. Tapi jadi masalah tatkala kuburannya tidak di depan kita tapi di balik tembok. Seperti di balik tembok mihrab imam. Tidak kelihatan, orang lihat dari dalam tidak kelihatan. Ternyata di balik tembok tersebut ada kuburan. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan selama tidak ada jarak antara tembok tersebut dengan kuburan maka tidak boleh. Ada yang mengatakan harus ada pemisah antara tembok masjid dengan kuburan, harus ada jalan khusus yang memisahkan areal masjid dengan areal kuburan. Dan saya lebih condong pada pendapat bahwasanya selama tidak kelihatan dari dalam kita sedang sujud kepada kuburan, maka tidak mengapa. Artinya kalau memang sudah tertutup full, ya, tidak terlihat kita sedang sujud kepada kuburan, tidak terlihat, ya, maka tidak mengapa. Kecuali misalnya ternyata mihrabnya terbuat dari kaca dindingnya dan kelihatan situ ada kuburan, maka tidak boleh. Tapi kalau mihrabnya full tertutup dengan dinding dan tidak nampak sama sekali kuburan tersebut, maka insyaallah tidak mengapa ya. Karena ini tahrim wasilah ya. Ustaz, bolehkah membaca zikir pagi petang berjamaah sama-sama dengan anak dan istri dengan tujuan untuk menjadi kebiasaan dalam keluarga? Masih tidak apa-apa kita kumpul bareng-bareng, tapi masing-masing baca sendiri-sendiri. Ya, masing-masing baca sendiri-sendiri. Ingatin, kalau dalam rangka untuk pengajaran sesekali tidak mengapa. Kalau anak-anak dan istri sudah hafal, maka tidak perlu bareng-bareng. Tidak perlu bareng-bareng. Tapi kalau di sekolah-sekolah dalam rangka untuk pengajaran, ya supaya mereka hafal dalam beberapa waktu. Setelah mereka hafal sudah enggak perlu lagi dengan satu suara. Tapi kalau kumpul bareng-bareng supaya saling mengingatkan, maka tidak mengapa. Yang penting jangan satu suara, karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Jika kita membaca Al-Quran namun yang dibaca hanya Arabnya saja, tidak membaca artinya, tidak memahami ayatnya, apakah berpahala? Iya berpahala, tetap berpahala. Baca Al-Quran bagaimanapun berpahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, dan pahalanya besar. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan satu huruf mendapatkan 10 kebajikan. Tetapi kalau dia baca artinya tentu lebih afdal, karena tujuan kita baca Al-Quran adalah untuk memahami artinya. Antum bayangkan kita baca surat Ar-Rahman saja tanpa artinya, kita merasa bahagia meskipun tanpa mengetahui apa artinya. Kita dengar saja ya. Ada seorang sampai dengar imam baca surat Ar-Rahman dia nangis, dia enggak tahu artinya apa. Bagaimana kalau dia lagi ngerti artinya? Ya, yang dituliskan oleh para ahli tafsir tentu lebih mendalam lagi, seorang lebih menghayati apa yang dia dengar ya. Bolehkah kita berdoa dengan melihat tulisan aplikasi misalnya karena belum hafal doa? Boleh, kita sambil baca, tapi kita doa itu intinya kita akan meminta. Maka kita harus mengerti apa yang kita minta. Ya, kita minta kepada Allah, di antara adab minta kita ngerti apa yang kita minta kepada Allah. Maka kalau kita tidak ngerti tidak hafal, kita boleh baca dan berusaha kita pahami terjemahannya. Ini kita sedang minta ini berarti ya. Kita sedang minta ini. Jangan sampai kita salah baca, lagi ribut sama istri kita baca doa, ya Allah hancurkan orang kafir. Hancurkan yang sehancur-hancurnya, padahal kita doain buat istri doa yang lain. Maka dia harus baca ngerti maknanya apa. Ustaz, apakah benar katak berzikir dengan suaranya? Itu saya tidak tahu.
Apakah tak berzikir dengan suaranya atau sedang panggil istrinya? Saya enggak tahu. Oh alam ya. Tapi hewan-hewan mereka bertasbih kepada Allah. Tapi bagaimananya? Saya enggak tahu. Apakah burung berkicau dia sedang berzikir atau dia sedang ngobrol sama tetangganya? Wallahu alam bisawab. Kalau dari kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman mendengar semut berbicara dengan yang lain. Ya. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai bangsa semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Berarti ada pembicaraan hewan yang tidak berkaitan dengan tasbih dan zikir. Paham? Mereka terkadang berzikir, terkadang mereka berbicara di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam memilih pasangan dianjurkan sekufu. Dalam syariat kufu ini lebih ditekankan secara agama atau status sosial? Sekufu ini sekedar untuk status sosial. Dalam syariat sih tidak ada ya. Yang dilihat adalah agama. Tetapi kenyataannya kita lihat situasi dan kondisi. Terkadang seorang menikah dengan misalnya orang Jakarta, nikah dengan orang kampung. Ternyata orang kampung tersebut tidak ngerti sama sekali tentang tradisi di Jakarta. Kemudian dia datang di kota, kemudian dia bergaul, akhirnya dia merasa susah, dia merasa repot. Ya, tapi ini tidak, ini hanya sekedar sosial saja. Artinya kita memilih orang yang misalnya saya tinggal di Jakarta, saya lebih senang tinggal orang Jakarta yang lebih ngerti dengan tradisi saya misalnya. Atau saya orang Jawa, saya lebih senang nikah sama orang Jawa yang lebih kenal tradisi saya. Misalnya Arab, lebih senang dengan orang Arab. Kalau dengan suku lain mungkin terkadang tidak cocok tradisinya. Kalau syarat Islam tidak ada, ya. Cuma ini sekedar untuk agar rumah tangga bisa berjalan dengan apa? Dengan lebih baik, dengan lebih baik, ya. Ya, terkadang dengan perbedaan status sosial menjadikan ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ternyata misalnya seorang wanita sangat kaya raya kemudian menikah dengan seorang lelaki yang sangat miskin ya. Kemudian dia ketemu dengan keluarga yang dia tidak bisa menghadapi keluarga tersebut. Akhirnya dia sendiri yang tersiksa, dia merasa susah, dia merasa minder, dia merasa dikucilkan dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata dia miskin tapi dia bisa membawa diri, dia bisa berbicara dengan berbagai macam status orang-orang status sosial stratanya berbeda-beda, dia bisa membawa diri, maka enggak ada masalah, enggak ada larangan sama sekali. Jadi masalah sekufu ini hanya sekedar untuk bisa rumah tangga bisa lebih langgeng, lebih bisa mesra, lebih bisa jalan dengan baik. Adapun kalau dalam syariat tidak ada, yang penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia. Allah tatagaw fil mizan, apa maksudnya? Merusak keseimbangan itu jangan kalian berbuat zalim dalam timbangan. Jangan berbuat zalim dalam timbangan. Ya, jangan kalian menyelisih keadilan. Bahwasanya dalam timbangan harus keadilan. Makanya al-mizan, wa wadha al-mizan, Allah meletakkan al-mizan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan al-mizan, sini maksudnya adalah timbangan yang ma'ruf, timbangan yang ada dua daun timbangannya, atau ukuran mikyal volume, atau urangan wazan timbangan, berat, ya, semua jenis timbangan, terutama timbangan zaman sekarang yang kemudian orang meletakkan barang kemudian keluar digital misalnya, maka itu namanya timbangan. Ada yang mengatakan al-mizan sini maksudnya al-adl, keadilan. Dan di antara keadilan adalah menimbang dengan benar. Di antara keadilan adalah mengukur volume dengan benar yang seharusnya. Jadi Allah tatagaw fil mizan, jangan kalian berbuat kezaliman dalam menimbang, jangan kalian keluar dari keadilan. Ketika saya membuka sosial media, lalu saya melihat foto akhwat bercadar, lalu melihat komentar dari ikhwan, dan komentar membawakan surat Ar-Rahman ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana yang kau dustakan? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya akhwat itu saya enggak tahu. Tanya ikhwan itu yang komentar. Ente juga ngapain lihat-lihat akhwat ini? Kurang kerjaan ente. Lihat aja istri ente, jangan lihat yang lain. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.